semua, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai yang pertama pengertian psikologi forensik, yang kedua peran psikologi forensik di Indonesia itu seperti apa, yang ketiga cara menjadi psikologi forensik, dan yang keempat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan psikologi forensik. Pertama, ada pengertian psikologi forensik. Nah, psikologi forensik sendiri adalah salah satu cabang dari ilmu psikologi yang dimana forensik ini dia mempelajari si subjek mulai dari kognitif, afektif, dan perilaku yang ditampilkan oleh si subjek yang berkaitan dengan proses hukum. Kedua, mengenai peran psikologi forensik di Indonesia. Nah, yang pertama ini di bidang kepolisian. Membantu proses penyelidikan, penyidikan, mediasi, pendampingan dan advokasi, dan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, membantu proses penyelidikan kepada tersangka dan korban. Yang kedua, membantu proses penyidikan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan dukungan psikologis kepada saksi. Dua, peran forensik dalam kejaksaan. Melakukan layanan psikologis terhadap terdakwa dan saksi korban, anak-anak atau remaja maupun dewasa dalam rangka menyusun dakwaan atau penuntutan. 3. Peran forensik di dalam pengadilan. Yang pertama, memberikan keterangan secara lisan sebagai saksi ahli terkait dengan hasil pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, memberikan keterangan secara lisan sebagai saksi ahli ketika tidak ada dokumen pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan sebelumnya berdasarkan konsep psikologis sesuai dengan kompetensinya. Keempat, peran forensik di dalam lapas dan bapas. Yang pertama, melakukan asesmen saat awal masuk dan intervensi pada warga binaan di lapas. Yang kedua, melakukan asesmen pada saat pembebasan bersyarat. Yang ketiga, melakukan pendampingan pada keluarga warga binaan pada saat menjelang pembebasan bersyarat. Yang keempat, melakukan bimbingan psikologis pada terpidana hukuman mati. Yang kelima, melakukan advokasi pada petugas lapas atau bapas. Ketiga, cara menjadi psikologi forensik. Jalur pendidikan atau langkah-langkah untuk menjadi psikologi forensik. Yang pertama itu harus dapatkan gelar sarjana di universitas yang sudah terakreditasi. Memperoleh gelar magister psikologi. 3. Memperoleh gelar hukum. 4. Dapatkan gelar doktor atau PhD dalam psikologi forensik. Kelima, dapatkan lisensi negara. 6. Menjadi board certified. Yang keempat, hal-hal yang berkaitan dengan psikologi forensik. Di dalam hal-hal yang berkaitan dengan psikologi forensik ini terdapat beberapa contoh penelitian dalam psikologi forensik. Ini dia. Demikian video kali ini mengenai pembahasan psikologi forensik. Untuk mengakhiri video kali ini, ada kata-kata dari seorang presenter dan jurnalis mengenai forensik. Ini dia. Nah, melalui kata-kata dari Najwa Shihab mengenai forensik, dapat disimpulkan bahwa ilmu forensik dapat mengungkap berbagai kejahatan yang terjadi, sekalipun harus mencari bukti-bukti yang sulit. Namun, ilmu forensik akan tetap berusaha mencari dan menemukan kebenaran yang sebenarnya. Demikian video kali ini, dan semoga melalui video ini bisa dapat menambah pengetahuan kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila di dalam video ini terdapat beberapa kekeliruan atau kesalahan yang terjadi. Terima kasih, dadah!